Halo semuanya, perkenalkan aku Hidayat Nur Wahid dan partnerku Krisna Yuda Adbianta. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan drying slidery. Jadi, apa itu drying slidery? Kenapa kita memerlukan drying slidery? Nah, berikut akan dipaparkan terkait dengan hal tersebut. Tapi alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke pendahuluan terkait eksperimen kami, mungkin lebih baik kita pengenalan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Hidayat Nur Wahid, aku dari Prodi Teknik Kimia S1, dan aku melakukan eksperimen ini bersama temanku yaitu Krisna Yuda Arbianta dengan prodi yang sama yaitu Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri UPN Veteran Yogyakarta. Nah, sebelum lanjut ke topik intinya, mungkin akan dilakukan pemaparan singkat terlebih dahulu ya, terkait dengan apa itu penelitian ini, apa saja yang akan diteliti, dan juga terkait dengan hal-hal yang akan dibahas nantinya. Nah, jadi penelitian ini adalah penelitian tentang drying atau pengeringan seledri. Seperti yang kita ketahui bahwa seledri itu sangat umum digunakan untuk industri makanan. Tapi tidak cuma industri makanan saja. Fakta bahwa seledri kering digunakan juga untuk industri obat-obatan atau farmasi menjadi salah satu hal yang membuat seledri menjadi salah satu komoditi yang cukup terkenal seperti itu. Nah, maka dari itu, adapun tujuan dari pengeringan seledri ini nantinya adalah untuk menentukan konsumsi energi spesifik dan emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari Apium graphellus atau seledri. Kemudian, untuk menentukan model kinetika paling cocok untuk pengeringan seledri dengan metode assisted microwave atau dengan bantuan microwave. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Krisna Yuda Arbianta dan partner saya yaitu Hidayat Nur Wahid. Di sini kami melakukan penelitian apa sih? Apakah kalian ingin tahu dengan penelitian kami yang ada di sini? Oke. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang kami lakukan. Nah, penelitian yang kami lakukan yaitu convective and microwave drying kinetic of celery, mathematical modeling, thermodynamic properties, energy consumption, and reconstitution kinetic. Ini kami menggunakan judul ini karena untuk menghitung kinetik dari suatu seledri. Oke, next. Nah, pasti kalian tidak asing dengan tumbuhan seledri. Tumbuhan seledri yang sering aku dengar sih sering dipakai untuk jamu ya, untuk pengobatan seperti asam lambung atau yang lain lah. Kesehatan jantung juga bisa, atau bisa sering dipakai untuk masakan-masakan di soto juga kan ya, seperti itulah seledri. Nah, maka itu kita pakai tumbuhan seledri, dan untuk lebih lanjutnya nanti saya jelaskan sendiri di bagian nanti ya. Oke, next. Nah, untuk pendahulunya sendiri yaitu tanaman seledri atau Apium graphellus adalah salah satu sayuran daun yang memiliki banyak manfaat. Antara lain dapat digunakan sebagai pelengkap masakan dan memiliki khasiat obat. Seperti yang saya bilang tadi kan, untuk bahan soto, bakso, mie ayam, atau makanan-makanan kuah yang lainnya juga bisa, seperti sop atau yang lain seperti itu, dan bisa digunakan sebagai obat seperti yang tadi yang aku bilang, bisa untuk penyakit jantung, kolesterol dan lain-lain lah, bisa menjaga ketahanan tubuh, apalagi untuk orang tua lah,
Itu seledri sangat berguna seperti itu. Oke, next. Nah, selanjutnya itu daun seledri digunakan oleh masyarakat sebagai penambah aroma masakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman dahulu itu sering digunakan sebagai aroma masakan karena daun seledri itu memiliki aroma yang sangat sedap, gurih lah untuk makanan. Seperti buat soto itu kan tambah aromanya tambah menyegarkan lah. Nah, daun seledri juga memiliki kandungan yang kaya akan flavonoid, glikosida, kalsium, zat besi, fosfor, afein, alveol, vitamin A, vitamin B1 dan C. Vitamin A sendiri berarti dalam seledri itu bisa meningkatkan mata, daya tahan mata. Seperti kalau kita mata minus, kita minum seledri bisa meningkatkan menyembuhkan lah mata minusnya secara rutin. Tapi atau bisa seperti vitamin C kalau kita sarapan minum seledri atau makan konsumsi seledri ya. Tapi ya jangan terlalu berlebihan atau menggunakan kayak bakso kan ada micin-micinnya juga. Nah, tapi kita konsumsi sebagai khasiat obat, maka keseharian yang kita alami bisa sembuh sendiri. Oke. Dan daun seledri dapat mengatasi hiperuricemia secara efektif karena mengandung glikosida itu sendiri. Oke. Mari kita lanjut. Next selanjutnya. Nah, seledri itu berasal dari mana sih? Mungkin kalian tidak asing dengan seledri itu sendiri, tapi kalian mungkin asing nama asal dari seledri itu. Oke. Nah, di sini aku akan menjelaskan asal seledri itu di mana. Oke. Next. Nah, sayuran seledri itu berasal dari Asia, khususnya wilayah di Mediterania sekitar Laut Tengah. Selanjutnya tanaman ini menyebar ke 8 wilayah, yaitu dataran Cina, India, Asia Tengah, Mediterania, Ethiopia, Meksiko Selatan dan Tengah, serta Amerika Serikat. Berarti seledri itu dimanapun ada ya, kecuali di bagian Eropa agak susah kayak di sini. Tapi di bagian Asia tuh sebar luas lah seledri itu. Nah, untuk petani Indonesia belum menanam seledri sebagai komoditi utama. Di lain pihak, para peneliti dari universitas maupun universitas atau perguruan tinggi lah maupun pusat penelitian tanaman sayur belum banyak meneliti seledri. Karena itu sulit menentukan produksi nasional. Namun untuk luas area tanaman seledri itu di Indonesia yaitu 39.552.488 hektar sendiri, dan khususnya di Sumatera Utara mencapai 175.857 hektar. Nah, itu kan untuk tumbuhan seledri sendiri itu sangat luas lah, 39 juta itu totalnya. Sedangkan di Sumatera Utara itu sudah sampai 170.857 hektar sendiri. Oke. Berarti seledri itu banyak dicari lah untuk orang Indonesia. Oke. Nah, untuk tadi kan saya sudah menjelaskan lah bagian-bagian seledri, apa manfaat-manfaatnya lah. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut dengan satuannya 100 gram lah. Seledri mempunyai banyak kandungan gizi, antara lain kalori sebanyak 20 kalori per 100 gramnya kan, protein 1 gram, lemak 0,1 gram, hidrat arangnya 4,6 gram, kalsium 50 mg, fosfor 40 mg, besi 1 mg, vitamin A 130 Si, vitamin B1 0,03 mg, vitamin C 11 mg, dan 63% bagian dapat dimakan. Berarti yang ada di seledri itu sangat bermanfaat semua kan. Jadi kan itu berguna lah kita pakai semua. 63%-nya juga bisa dimakan, makanya buat dikasih obat bisa, buat aroma masakan bisa. Jadi seledri itu sangat dibutuhkan untuk Indonesia. Makanya kita meneliti meneliti tentang menggunakan bahan seledri ini. Ya, meskipun kita hanya untuk pengeringan saja ya. Oke.
Nah, di sini itu kalian mengerti dengan pengeringan kan? Tidak asing dengan pengeringan. Pengeringan kan dasarnya itu untuk mengawetkan suatu makanan, ya untuk dengan cara mengurangi kadar air lah. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu pengeringan dan manfaat pengeringan itu apa gitu. Oke, jadi kita lanjut. Nah, pengeringan merupakan salah satu teknik tertua, termasuk teknik yang paling tua lah, tertua lah, yang sering digunakan sepanjang masa untuk mempanjang masa simpan produk pangan segar asal tumbuhan. Enggak cuma tumbuhan sih, makanan hewani juga bisa, nabati ya tumbuhan itu bisa. Untuk intinya itu untuk mengawetkan lah teknik pengeringan tuh. Nah, untuk secara umum, pengeringan adalah proses mengurangi kadar air produk pangan segar asal tumbuhan yang bertujuan memperlambat kemunculan dan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diharapkan. Nah, mikroorganisme ini yang mengganggu proses lamanya masa simpan dari produk yang kita pengeringan. Makanya kalau mengawetkan dengan teknik pengeringan itu agak lebih lama lah dibanding kita tidak mengeringkan makanan tersebut atau tumbuhan tersebut, jadi bisa lebih awet lah itu. Makanya kita pakai teknik pengeringan. Oke, next. Nah, mengapa sih slide itu harus dilakukan pengeringan? Kalian ingin tahu kan mengapa slide itu harus dilakukan pengeringan? Coba dipikir-pikir dulu. Kan tadi aku sudah menjelaskan pengeringan itu tuh mengurangi kadar air lah yang ada di seledri. Sedangkan seledri itu termasuk tumbuhan atau tanaman. Tanaman kan memiliki kadar airnya. Makanya untuk mengawetkan seledri yang bisa digunakan dimanapun lah, sebagai yang saya sebutkan tadi aromakas tuh seledri. Makanya kami melakukan pengeringan terhadap seledri. Sedangkan seledri itu sangat dibutuhkan di Indonesia. Dan untuk penanamannya kan sendiri juga banyak kan, sampai berapa tadi? Untuk Sumatera Utara tuh sampai 170 ya kan. Yang lainnya berapa, 15 juta apa berapa itu? 30 jutaan kan hektar itu. Itu sungguh banyak lah. Oke. Nah, di sini aku akan menjelaskan lebih lanjut mengapa seledri harus dilakukan pengeringan. Meskipun saya sudah sebutkan tadi atau sekarang ini sudah tak sebutkan, tapi aku ingin lihatkan. Oke, menjelaskan lah. Nah, seledri atau Apium graveolens L merupakan produk hortikultura yang mudah rusak karena memiliki kandungan air yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan seledri tidak tahan lama disimpan sehingga diperlukan penanganan untuk memperpanjang umur simpannya. Upaya untuk memperpanjang umur simpan seledri dapat dilakukan dengan pengeringan. Pengeringan bertujuan membuang air dari bahan sampai kadar air di mana pertumbuhan mikroorganisme. Kan bener kan, seperti yang aku bicarakan tadi, bahwa seledri itu tidak tahan lama, cepat layu lah intinya. Makanya kita melakukan pengeringan terhadap seledri itu. Nah, pengeringannya ini kan benar membuang kadar air yang ada di seledri itu, dimana dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menyebabkan cepat layu dari seledri itu. Dibandingkan setelah kita mengeringkan, kadar layu itu berkurang, maka tidak ada pertumbuhan mikroorganisme. Makanya seledri itu lebih awet dibanding yang kita tidak lakukan pengeringan itu. Oke. Next. Nah, selanjutnya metode pengeringan apa yang digunakan. Nah, kita kan nggak tahu metode pengeringan itu ada banyak, seperti menjemur di atas sinar matahari atau menggunakan api langsung di atas api gitu, atau yang lain lah. Nah, yang kita pakai pada penelitian ini yaitu metode microwave. Nah, untuk lebih lanjut akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Oke, next.
Nah, sebelum saya jelaskan, ini contoh model microwave-nya. Nah, ini itu untuk pertimbangan. Terus ini dari fiber optical sensor. Nanti akan disalurkan kepada PC menggunakan Live View DAQ. Nah ini microwave-nya. Ini kipas. Kan di dalam microwave pasti ada kipasnya. Nah, ini nanti produk kita atau slide kita nanti ditaruh di sini. Oke. Dalam microwave oven nanti tutup. Terus ini control circuit sama AC. Oke. Ini cuma salah satu contohnya lah, contoh gambarannya untuk alat yang kita gunakan itu seperti inilah. Nah, lebih lanjut nanti bisa dijelaskan sama teman saya lah untuk metode alat bahannya. Nah, saya cuma menjelaskan sepintas saja tentang alatnya kan di sini. Masalah kita akan menggunakan metode microwave dryer lah. Beda dengan microwave yang dipakai untuk makanan, karena itu microwave-nya nggak ada seperti timbangan gini kan, nggak ada. Nah, untuk ini khusus microwave eksperimental. Nah, kayak gitulah, makanya beda bentuknya. Nah, pengeringan. Nah, ini aku akan menjelaskan tentang pengeringan dengan gelombang mikro atau microwave, merupakan pengembangan teknologi pengeringan setelah metode pengeringan konvektif, di mana pengeringan ini merupakan metode yang pertama kali diperkenalkan. Berarti termasuk metode baru muncul gitu, dan belum dikembangkan gitu kan. Jadi microwave ini, makanya saya melakukan penelitian ini menggunakan microwave, karena ini teknologi baru yang belum dikembangkan gitu loh. Terus kita mau mencoba hal-hal barulah untuk mengedepankan teknologi yang maju gitu. Berbedalah dengan yang lain, meskipun ada lah sebagian menggunakan penelitian menggunakan metode ini seperti itu. Nah, keuntungan dari metode ini yaitu sampel yang kita gunakan itu tidak berkontak langsung dengan media pemanasnya kan, jadi bisa lebih aman lah dipakai seperti itu. Dan next selanjutnya yaitu, nah, pada gelombang mikro atau microwave itu didefinisikan sebagai gelombang elektromagnetik. Kan karena gelombang mikro itu microwave itu menggunakan aliran listrik, maka gelombang itu kan terdapat aliran elektromagnetik. Jadi kalau kita masukkan tangan tuh ada radiasi gitu loh, langsung radiasi, karena ada gelombang energi yang lewat dari situ, yang terpapar lah kayak gitu dengan nah ini melalui dengan pita frekuensi kita 300 milimeter hertz apa milihertz itu hingga 300 GHz. Oke. Sekitar segitulah, termasuk gede kan, makanya panas. Nah, pengiriman gelombang mikro atau microwave dimungkinkan karena molekul air yang ada di dalam bahan basah merupakan dipol listrik. Maksud ini berarti bahwa mereka mempunyai muatan positif di satu ujung dan muatan negatif di ujung yang lain. Dan oleh karena itu, mereka berputar ketika mencoba menyelaraskan diri dengan medan listrik bolak-balik yang diinduksi oleh magnetron. Oke. Dan pergerakan molekul ini menciptakan panas melalui gesekan ketika molekul yang berputar menabrak molekul yang lain dan menggerakkannya. Oke, berarti konsepnya itu menggunakan medan listrik seperti itulah yang diinduksikan oleh magnetron atau magnetik. Berarti makanya gelombang ini kan disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, karena terdapat medan listrik dengan menggunakan yang diinduksi oleh magnetron. Nah, karena itu pergerakan molekul ini menciptakan panas, makanya jadi terkapar radiasi panas gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selama pengeringan dengan gelombang
gelombang mikro, suhu bahan yang dikeringkan bergantung pada keseimbangan antara energi yang dihasilkan oleh dipol air dalam medan gelombang mikro dan energi yang diserap oleh molekul air yang menguap dari permukaan bahan. Berarti gelombang mikro itu menyerap molekul air dari permukaan bahannya. Berarti makanya tanaman itu kan tanaman yang di dalam microwave itu terasa kering karena diserap oleh gelombang energi ini yang dihasilkan oleh dipol air menggunakan gelombang mikro. Nah, setelah itu dalam pengiran gelombang mikro, fokus utamanya adalah pada pengaruh perbedaan panjang gelombang. Berarti semakin panjang gelombangnya itu berarti makin tinggi mungkin ya pengeringannya. Nah, setelah itu masukkan daya dan efisien energi dari metode pengeringan. Oke. Next ya. Nah, namun karena ini termasuk teknologi baru, saat ini teknologi gelombang mikro seperti microwave oven merupakan peralatan rumah tangga. Ya, emang microwave-nya mungkin berbeda karena microwave yang sering dipakai kan untuk memanaskan saja. Sedangkan kita untuk mengukur kinetik gasnya, sifat termodinamiknya yang terjadi seperti ya menghilangnya air, kadar air kan termasuk terjadinya kenaikan suhu juga kan, berarti exotherm ya, endotherm sama exotherm kan melepas kalor menjadi panas. Nah, ini merupakan peralatan rumah tangga yang umum digunakan untuk memanaskan makanan. Nah, makanya berbeda microwave-nya yang digunakan. Nah, namun untuk pengeringan gelombang mikro penerapannya di industri masih terbatas. Nah, karena ini merupakan teknologi baru dan itu masuk teknologi yang maju lah, modern dibanding dengan memanaskan di atas terik matahari, sinar langsung dari matahari. Itu kan benar-benar itu teknik yang sangat lama, teknik orang-orang zaman dulu. Sedangkan ini teknik yang baru, metode yang baru menggunakan microwave. Nah, akan tetapi kekurangan dari pengeringan microwave yaitu memerlukan tenaga listrik yang mahal. Nah, itu karena menggunakan gara-gara mengeluarkan gelombang elektromagnetik itu daya listrik yang masuk tuh sangat besar, makanya lebih mahal sehingga metode ini kurang ekonomis dibanding dengan metode lainnya. Seperti itulah metode ini mengapa jarang dipakai. Yang meneliti tentang metode ini tuh banyak, tapi jarang dipakai karena kurang worth it lah, karena lebih menggunakan tenaga listrik yang mahal gitu, apalagi digunakan di pabrik-pabrik kan, karena listriknya yang masuk gara-gara gelombang elektromagnetik yang apalagi kalau suhunya tambah tinggi kan, berarti otomatis kan gelombang elektromagnetik yang semakin panjang dan semakin besar lah. Nah, itu mengurangi daya listrik yang besar juga, memerlukan tenaga listrik yang besar, seperti itulah. Dan kurang ekonomis juga kan, seperti yang aku bilang, mahal, gara-gara mahal jadi kurang ekonomis, kurang worth it. Sedangkan di industri kan kita membutuhkan keuntungan yang sebesar-besarnya lah di industri itu, makanya dari itu ini kurang worth it, seperti itu karena metode ini. Oke, next. Nah, oke, sebentar, saya ada kesalahan ya. Bentar. Nah, ini. Nah, dari tujuan dilakukannya pengeringan terhadap seledri dengan cara menggunakan microwave itu apa? Tujuan melakukan penelitian itu apa? Nah, itu masih ada pertanyaan tentang tujuan kita melakukan penelitian itu apa? Seperti tujuan melakukan penelitian sendiri kan pasti memiliki tujuan. Nah, di sini aku sama partner saya yaitu Nur Wahid Hidayat memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini. Oke. Nah, di slide selanjutnya, slide ini saya akan menjelaskannya, yaitu
bahwa tujuannya yaitu pengeringan pada prinsipnya merupakan proses penguapan air dari bahan basah yang bertujuan untuk mendapatkan produk dengan kadar air tertentu. Manfaat dari adanya pengurangan kadar air dalam daun seledi adalah untuk menjaga keawetan selama disimpan, terutama dari aktivitas jamur. Nah, dari jamur atau bakteri itu kan mikroorganisme itu yang mempercepat daya tahan untuk disimpan lah, cepat layu lah dibanding setelah dilakukan metode tadi. Nah, itu mengurangi biaya transportasi serta untuk memenuhi standar kualitas produk dan seledi yang diperlukan di industri sebagai proses akhir dari rangkaian produksi. Pengeringan daun seledi sangat menentukan karakteristik akhir dari produk. Nah, makanya kita menggunakan pengeringan daripada menggunakan pengeringan sinar matahari kan terpapar terus, itu bisa merusak produk. Sedangkan microwave kita bisa menentukan tentang ukurannya yang kita pakai, suhunya berapa gitu. Nah, seperti itulah. Dan itu tidak terlalu lama lah, termasuk ya cuman kita kurang ekonomis, lebih ekonomis kalau pakai sinar matahari langsung kan, tapi kan kita mencari yang lebih benar-benar bisa mengukur semua anunya gitu, hitungannya, kadarnya, airnya gimana. Makanya kita pakai microwave dryer itu. Dan microwave-nya itu khusus juga seperti yang aku udah bilang tadi, bahwa nggak bisa microwave yang ada di rumah itu nggak bisa. Nah, di sini kan aku bertujuan untuk mengeringkan seledri kan. Nah, dalam pengeringan seledri itu kan aku akan menjelaskan di seperti yang di slide berapa ya, yang judul. Nah, dalam pengeringan seledri kan aku juga akan menjelaskan tentang kinetik dari energi kinetiknya dari seledri, terus model dari matematikanya, terus sifat dari termodinamiknya, terus energi yang dibutuhkan, yang diserap lah, dan tes konstitusi kinetiknya. Nah, ini tujuan utamanya kita menggunakan penelitian itu untuk menghitung kinetik dari di seledri itu sendiri. Oke. Nah, kita balik lagi ke slide yang tadi berarti ya. Oke. Nah, karena kita menggunakan metode microwave yang memiliki keuntungan tidak merupakan kontak langsung dengan sampel seperti yang saya sebutkan tadi lah, yang mau dikeringkan sehingga bisa mengurangi kerusakan pada sampel. Karena microwave kan bisa diatur kan suhunya, jadi apalagi itu sampelnya kan tidak terkena langsung dengan media pemanasnya. Sedangkan kalau terkena langsung media pemanasnya, seledinya bisa berubah bentuk juga kan, karena langsung terpapar gitu. Kalau ini kan media panasnya melalui gelombang elektromagnetik gitu, makanya bisa mengurangi kerusakan pada seledri itu sendiri. Oke. Nah, untuk sesi ini saya sudah cukup menjelaskannya. Nah, untuk materi yang lainnya yaitu alat dan metode, terus pembahasan tentang pengolahan data yang kita dapatkan, terus bentuk dari eksperimen kita, terus hasilnya, kesimpulannya dan mungkin bisa sama satu lagi saran juga yang kita butuhkan pada orang-orang kan. Kita butuh saran juga mengapa apa yang kita lakukan tuh benar atau salah. Terus perhitungannya juga nanti yang akan jelaskan itu semua teman partner saya, yaitu Hidayat Nur Wahid. Sedangkan saya hanya menjelaskan tentang pendahuluan, mengapa kita menggunakan bahan ini, mengapa kita menggunakan metode ini. Nah, seperti itu. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke,
saya akan melanjutkan penjelasan dari Yuda. Saudara Yuda sebelumnya telah menjelaskan terkait dengan pendahuluan dari eksperimen ini. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan bahan dan metode, dan juga hasil dan pembahasan dari eksperimen ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang bahan dan metode yang akan digunakan dalam eksperimen kali ini. Yang pertama dilakukan adalah terkait persiapan bahan terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum memulai eksperimen ini, daun dan tangkai seledri dipisahkan. Kemudian, daun yang telah dipisahkan ditimbang sebanyak 10 gram dan diambil 5 sampel secara acak. Nah, 5 sampel secara acak ini kemudian diukur dengan mikrometer skrup untuk mendapatkan ketebalan rata-rata dari daun tersebut. Nah, didapatkan ketebalan rata-rata dari daun yaitu 0,91 mm. Selanjutnya adalah desain eksperimental terkait dengan eksperimen ini. Nah, desain eksperimental yang pertama yaitu tentang menyiapkan microwave yang di dalamnya telah terdapat wadah yang menggantung dan terhubung dengan timbangan analitik untuk mengukur perubahan massa atau kadar air dari seledri. Jadi nanti sistemnya seledri dimasukkan ke dalam wadah tersebut, lalu nanti terlihat di timbangan. Nah, kita memastikan massa dari seledri itu 10 gram, karena yang akan digunakan yaitu 10 gram. Lalu menyiapkan PC atau laptop yang di dalamnya telah terinstall software untuk mencatat perubahan massa dari bahan selama selang waktu tertentu. Nah, selang waktu di sini setiap 5 detik. Jadi nanti setiap 5 detik software tersebut akan mencatat perubahan massa dari bahannya yang ada di dalam microwave. Kemudian eksperimen pertama menggunakan daun seledri dengan massa 10 gram. Massa ini nanti yang akan dijadikan variabel tetapnya. Lalu diuji untuk dikeringkan pada selang waktu tertentu dengan daya low. Daya low itu 136 watt hingga suhunya konstan, dan didapatkan hasil di mana saat konstan tersebut massanya itu 1,828 gram. Artinya tidak terjadi perubahan massa secara signifikan. Nah, selanjutnya eksperimen dilanjutkan dengan variasi daya yang digunakan, di mana selanjutnya digunakan daya yaitu 264 watt, 440 watt, dan 616 watt dengan massa akhir nanti akan sama yaitu 1,8 gram. Nanti didapatkan waktu yang berbeda dalam setiap pengeringan tiap daya tersebut. Kemudian untuk model kinetika yang digunakan, terdapat 5 model kinetika yang akan digunakan dalam eksperimen kali ini. Yang pertama yaitu model Lewis dengan rumus MR atau moisture ratio sama dengan eksponensial min KT. Kemudian ada model Page yaitu MR sama dengan eksponensial min KT pangkat N. Kemudian nomor 3 itu adalah model Henderson dan Pabis dengan rumus MR sama dengan A eksponensial min KT. Kemudian ada logaritmik dengan rumus MR sama dengan A eksponensial min KT plus C. Dan juga ada model two term yaitu rumusnya moisture ratio sama dengan A eksponensial min K1T plus B eksponensial min K2T. Kemudian untuk statistical parameter atau parameter statistik yang digunakan itu nanti ada 5 jenis. Yang pertama ada R kuadrat, kemudian ada X kuadrat, ada SSE, RMSE, dan MSE, dimana X kuadrat nanti R kuadrat nanti rumusnya 1 min sigma MR eksponensial I dikurang MR PRE I kuadrat per MR eksponensial I min MR average kuadrat. Kemudian ada X kuadrat nanti rumusnya didapat dari MR eksponensial I dikurang MR PI kuadrat per N. Lalu ada SSE didapat dengan MR eksponensial I dikurang MR PI kuadrat. Kemudian ada RMSE didapat dari akar MR eksponensial I dikurang MR eksponensial PREI kuadrat per N min N.
Kemudian ada MSE didapat dengan eksponensial didapat dengan sigma mr eksponensial i dikurang mr per i kuadrat per n min n. Selanjutnya terkait dengan studi kinetika pengeringan, di mana terdapat beberapa rumus turunan yang nanti akan diselesaikan. Nah, persamaan pertama yaitu MI atau Moisture Initial Condition, di mana masa awal, di mana MI merupakan kadar air awal sama dengan WI merupakan berat awal dikurangi berat akhir per berat awal. Kemudian ada MT. MT adalah moisture at time atau kadar air pada saat waktu T, di mana rumusnya berat masa pada saat T dikurang berat F atau berat final atau berat akhir per berat mula-mula tadi. Nah, kemudian nanti dapat dituliskan juga di bawahnya yaitu MIdB. MIdB adalah kadar air awal, yaitu sama dengan MI atau kadar air awal per 100 dikurang kadar air awal dikali 100. Ini adalah turunan dari persamaan yang di atasnya. Kemudian ada MTdB. MTdB merupakan kadar air pada saat waktu T dalam keadaan kering, di mana rumusnya MT merupakan kadar air pada saat T per 100 dikurang MT dikali 100. Nah, kemudian dari persamaan sebelumnya, maka dapat diketahui moisture ratio atau rasio kelembaban yang dimensionless atau tanpa dimensi dapat didapatkan dengan MT min ME dikurang MI min ME, di mana MT merupakan kadar air pada saat T, sedangkan MI merupakan kadar air mula-mula, dan ME merupakan massa H2O, gram H2O kering, gram H2O yang keluar. Nah, nanti didapatkan rumus akhirnya yaitu MR sama dengan MT per MI. Nah, drying rate atau laju pengeringan didefinisikan sebagai laju dari setiap kelembaban yang terkandung dalam daun seledri, sehingga dapat diformulasikan menjadi drying rate sama dengan MT atau massa pada saat T, kadar air pada saat T dikurang dengan MT plus delta T. Nah, MT plus delta T merupakan content after drying atau kadar kelembaban setelah kering per waktu atau delta T. Selanjutnya ada evaluasi difusi kelembaban. Evaluasi difusi ini effective moisture diffusivity atau DF atau difusi kelembaban itu merupakan karakterisasi dari pengeringan pengeringan makanan seperti itu. Nah, rumus dasarnya sendiri yaitu dmr per dT sama dengan df x kuadrat mr. Nah, kemudian rumus tersebut dapat diselesaikan secara matematis menggunakan persamaan diferensial. Nah, sehingga nanti didapatkan hasil akhir berupa persamaan dalam bentuk mr sama dengan 8 per pi kuadrat min pi kuadrat df per 4L kuadrat T, di mana ln mr merupakan moisture ratio. Kemudian pi merupakan nilai pi dan df merupakan difusi kelembabannya yang nanti dapat dihitung dengan menggunakan Excel. Lalu ada L itu merupakan ketebalan daun dibagi 2. Jadi L itu ketebalan sampel yang tadi diukur sebelumnya, tapi dibagi 2 terlebih dahulu. Kemudian T merupakan waktu, dan selanjutnya yaitu menentukan energi aktivasi. Nah, saat temperaturnya konstan, rasio dari daya dan massa
Slattery tersebut dapat disubstitusikan ke persamaan Arrhenius dengan laju kinetika konstan yang linear, sehingga didapatkan nanti persamaan berupa K atau laju energi aktivasi K sama dengan K0 dikali eksponensi K merupakan konstanta kinetika, K merupakan sama dengan K0 eksponensial min X A dikali M per P, dimana K ini merupakan konstanta pengeringan, dan K0 merupakan eksponensial sebelum konstan. Kemudian ada EA energi aktivasi, kemudian ada P merupakan daya dari microwave, dan M merupakan massa dari massa awalnya. Nah, kemudian ada yang selanjutnya nanti akan membahas tentang konsumsi energi. Nah, untuk menentukan berapa banyak daya yang digunakan dari pengeringan dengan bantuan microwave ini menggunakan sampel dan slattery, maka nanti akan menggunakan kalkulasi atau persamaan yang sesuai, yaitu EC sama dengan P dikali T per 3.600.000, dimana EC merupakan konsumsi energi atau energy consumption, P merupakan daya, dan T adalah waktu per 3.600.000. Nah, persamaan ini didapat dari sumber referensi. Kemudian ada menentukan emisi karbon dioksida. Nanti menggunakan persamaan emisi karbon dioksida sama dengan EC dikali 800 per 1000. Persamaan ini juga didapatkan dari referensi jurnal. Kemudian setelah dihitung sebelumnya menggunakan Excel, didapatkan grafik hasil perhitungan drying rate, di mana dapat dilihat di tabel drying rate semakin besar power atau dayanya, maka waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan semakin cepat, seperti itu. Kemudian didapatkan juga data hasil dari pemodelan yang telah dilakukan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai R kuadrat itu semakin dia mendekati 1, maka nilainya semakin bagus. Sementara untuk MSE, RMSE, X kuadrat, dan SSE itu nanti nilainya semakin kecil maka semakin bagus. Nah, data hasil pemodelan ini kemudian nanti dicek untuk ditentukan mana model yang terbaik berdasarkan pernyataan sebelumnya bahwa yang R kuadrat semakin mendekati 1 maka semakin baik, dan MSE, RMSE, X kuadrat, dan SSE yang mendekati 0 maka itu juga semakin baik, seperti itu. Nah, setelah nanti diolah menggunakan Excel, maka didapatkan nanti data hasil pemodelan. Model terbaik yang dapat digunakan yaitu model page. Baik, sebelumnya telah dibahas tentang metode dari eksperimen. Sekarang akan dilakukan pembahasan terkait dengan hasil, dan juga akan membahas hasil tersebut. Nah, dari pembahasan pertama yang akan dilakukan yaitu terkait dengan efek dari daya microwave itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, daya microwave dari hasil grafik di sini dapat dilihat bahwa daya microwave yang digunakan akan mempengaruhi rasio waktu dan rasio kelembaban. Nah, grafik sebelumnya menunjukkan hasil eksperimental dari massa 10 gram dengan pengeringan dengan kenaikan daya microwave, seperti itu. Nah, kadar air awalnya dari daun yang tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama pada daya microwave yang lebih rendah, sehingga nanti pada saat equilibrium atau pada saat kesetimbangan, proses tersebut akan terhenti dan mencapai kesetimbangan kelembaban atau konstan. Nah, pada saat kesetimbangan kelembaban ini, proses pengeringan dengan bantuan microwave tidak dapat dilanjutkan. Dia akan terhenti, dan apabila terus dilanjutkan maka akan mengakibatkan daun menjadi gosong. Kemudian peningkatan daya dapat mempersingkat waktu dari pengeringan dan membuat proses lebih efisien karena meningkatkan efektivitas dari pengeringan itu sendiri.
Selanjutnya yaitu terkait dengan pemodelan kinetika pengeringan. Nah, SSE merupakan kriteria paling penting karena mengukur selisih antara data yang dikumpulkan dengan model prediksi yang telah dibuat. Nah, SSE dapat dijadikan acuan penelitian dalam menentukan klaster optimal seperti itu. Nah, residu dengan distribusi normal dan independen dengan varian konstan pada rentang nilai tertentu menunjukkan bahwa model yang dipilih sesuai dengan data. Jumlah sisa kuadrat dapat digunakan untuk menentukan varian kesalahan eksperimen, sehingga dapat juga digunakan untuk menentukan nilai MSE dan RMSE. Berdasarkan tabel-tabel yang ada, setiap variabel MP memperoleh model yang paling menggambarkan sifat pengeringan lapisan tipis atau thin layer drying. Nah, dari model-model tersebut tadi sudah dilihat dan hasil dari olah Excel juga mendapatkan bahwa model batch menunjukkan model yang paling cocok untuk semua MP dengan nilai SSE, MSE, RMSE, dan X kuadrat yang kecil, sedangkan R2-nya lebih besar dibandingkan model yang lain. Nah, nilai K atau konstanta laju pengeringan model yang sesuai meningkat sesuai dengan peningkatan daya gelombang mikro yang menunjukkan bahwa nanti kurva pengeringan akan menjadi lebih curam. Nah, dapat dilihat di sini kurva pengeringan menjadi lebih curam dan pengeringan lebih cepat dilakukan. Peningkatan nilai K berdasarkan peningkatan output daya gelombang mikro juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Peterselli dan juga Saletri dan Combigobon Nordus. Nah, dapat dilihat di sini pada grafiknya, pada moisture ratio yang persamaan awal tadi dimasukkan nilai-nilainya sehingga mendapatkan grafik seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai length juga nanti mendapatkan grafik seperti ini. Nah, ini nanti dapat menunjukkan sifat-sifat dari pengeringan atau model pengeringan itu sendiri. Kemudian ada energi aktivasi dari estimasi dari energi aktivasi. Pembahasan ketiga. Jadi energi aktivasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk memulai proses pengeringan seperti itu. Nah, energi aktivasi yang diperoleh melalui persamaan yang telah tadi dijabarkan dengan menggunakan nilai K model page yang meningkat seiring dengan meningkatnya daya gelombang mikro dan berkorelasi berbanding terbalik dengan jumlah massa sampel. Nah, meminimalkan SSE dan kriteria parameter statistik lainnya seperti R2, RMSE, MSE, dan juga X kuadrat dilakukan dengan solver pada Microsoft Excel sehingga diperoleh nilai energi aktivasi dan konstanta awal variasi daya sehingga diperoleh energi aktivasi dan konstanta awal seperti itu. Nah, kemudian untuk variasi daya gelombang microwave menghasilkan nilai energi aktivasi nanti sebesar 15,5315 watt per gram dan K0 sebesar 0,006193. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi energi aktivasi menyebabkan semakin tinggi energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu proses pengeringan. Kemudian nomor 4 yang akan dibahas yaitu tentang konsumsi energi dan emisi karbon dioksida. Nah, tadi pengeringan Apium graveolus atau seledri dengan bantuan gelombang mikro mempunyai waktu pengeringan yang relatif cepat sehingga dinilai efisien karena biaya dan tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu proses bergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeringkannya. Nah, karena waktu pengeringan berbeda-beda, jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengeringkan juga berbeda-beda. Nah, gambar di samping ini memberikan analisis berupa
besar energi yang diperlukan dalam pengeringan, di mana pengeringan albium graveolus dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Secara umum, emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh pengeringan dengan bantuan microwave menentukan dampaknya terhadap lingkungan. Pembakaran 1 kWh energi dari batu bara saja atau bahan bakar fosil dapat menghasilkan 800 gram karbon dioksida yang kemudian dilepaskan ke lingkungan, seperti itu. Nah, profil energi untuk konsumsi energi gelombang mikro dan emisi karbon untuk pengeringan albium graveolus atau seledri pada berbagai tingkat daya disajikan dalam gambar di samping ini ya. Nah, konsumsi energi yang dihasilkan berkisar antara 0,0534 hingga 0,11463 kWh dan menghasilkan energi karbon sebesar berkisar antara 0,3911 hingga 0,564 kg karbon dioksida. Kemudian selanjutnya yang kelima terkait dengan spesifik energi konsumsi. Nah, pada bagian ini meneliti hubungan antara daya keluaran microwave dan juga SEC pada SEC dan efisiensi energi dari suatu proses pengeringan yang juga dapat menyajikan pemanfaatan energi yang efisien untuk mencapai sifat yang diinginkan dari produksi. Jadi pengeringan SEC albium graveolus atau seledri nanti berkisar antara 0,0534 hingga 0,114063 kWh per kilogram air. Nah, tergantung pada daya dari microwave. Nah, gambar sebelumnya menunjukkan bahwa seiring dengan peningkatan level daya, nanti terdapat beberapa variasi minimum dalam SEC, tetapi cenderung sedikit menurun. Nah, pada penelitian sebelumnya sendiri menunjukkan tren serupa karena jumlah air yang diuapkan sama untuk kadar air daya microwave, yaitu sekitar 616 watt dan juga 440. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan perubahan entalpi. Dan jadi nanti proses berjalan secara endotermik di mana entalpinya nanti bernilai positif. Selain itu perubahan entalpi dinilai sangat kecil karena perbedaan daya. Jadi perbedaan daya tersebut tidak menghasilkan perubahan entalpi yang terlalu besar seperti itu. Mungkin efek dari suhunya sendiri yang tidak dijadikan sebagai acuan seperti itu. Jadi entalpi perubahannya sangat kecil, yaitu sekitar 0,001 seperti itu. Nah, dapat diindikasikan bahwa entalpi sendiri itu hampir konstan atau tidak berubah, cenderung berbanding lurus terhadap daya. Nah, kemudian ada pembahasan yang ketujuh terkait dengan perubahan entropi. Nah, nilai entropi ini menunjukkan bahwa derajat translasi dan rotasi hilang selama inisiasi kompleks teraktivasi, sehingga zat yang mengalami aktivitas memerlukan entropi negatif, seperti yang dijelaskan pada teori kompleks aktivasi. Nah, nilai entropi yang negatif ini dapat dilihat dari grafik seperti itu ya. Ini grafik entropi yang seharusnya nanti negatif. Mungkin ada kesalahan dalam penginputan PPT sehingga ini merupakan grafik entalpi bukan grafik entropi seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan yang ke-8 terkait dengan perubahan energi Gibbs seperti itu. Nah, nilai energi bebas atau Gibbs selama pengeringan albium graveolus atau seledri adalah positif. Nah, energi Gibbs ini memberikan gambaran mengenai kapasitas pengering dalam menyerap lebih banyak energi panas yang disebabkan oleh peningkatan daya microwave.
dari nilai positif yang dihasilkan dari energi Gibbs ini dapat disimpulkan bahwa proses pengeringan berjalan secara endotermik. Nilai-nilai ini akan meningkat seiring dengan peningkatan daya pengeringan atau daya microwave dan menunjukkan bahwa proses pengeringan itu bersifat non-spontan. Sehingga energi panas yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan pengeringan dari sistem pengeringan. Nah, energi Gibbs yang lebih tinggi pada daya microwave yang lebih tinggi juga dapat menyimpulkan potensi apium graveolus yang lebih besar dalam menyerap energi radiasi untuk mengkatalisis sistem. Nah, yang terakhir yaitu bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nanti akan didapatkan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan dalam Microsoft Excel seperti itu. Nah, dari pengolahan data yang telah dilakukan, maka beberapa hal yang dapat disimpulkan dari eksperimen pengeringan seledri ini yaitu yang pertama, didapatkan model kinetika paling sesuai adalah model Page. Kemudian daya microwave yang paling cocok dan paling efektif pada massa 10 gram, karena massa 10 gram itu merupakan variabel tetapnya, yaitu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan adalah pada 440 watt, daya 440 watt karena membutuhkan konsumsi energi yang lebih rendah dan menghasilkan emisi karbon yang lebih sedikit juga. Seperti itu. Kemudian ada proses pengeringan yang berjalan secara spontan, ditandai dengan energi Gibbs yang positif. Selain itu juga didapatkan, nah itu tadi merupakan kesimpulan yang dapat saya paparkan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.